Kabupaten Siak identik dengan pantun. Jalan-jalan ke Malaysia. Transportasi ke pesawat. Yang jawab salam Ustadz dengan semangat dan ceria. Ustadz doakan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Nampak jawab dari salam. Pada sudah makan. Anak raja membawa jala. Jala di kambang mendapat ikan nila. Ustaz berceramah agak muda. Lebih gagah Pak Kepala Sekolah. Anak raja baca Al-Quran. Habis itu minum teh manis. Nama penceramah Ustaz Ridwan. Orangnya hitam manis. Apa kabar anak Ustaz, sehat? Piye kabare? Damang? Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan anak-anak Ustaz, kami pernah merasakan seusia kalian. Siapa nama Ustaz tadi? Pang biografi dia kan Ridwan SMH, S susah hidup. Tak percaya susah hidup? Ustaz tengok kan kepalanya. Jangan ketawakan. Karena di sini ada matahari. Dan anak-anak Ustaz, Maha itu memperjuangkan hidup. Apa visi dari SMK Negeri 1 Dayun? Mewujudkan sekolah berbasis pendidikan, pelatihan kejuruan terpadu yang religius, kreatif, unggul, dan bukan inovatif. Tengoklah di Google. Jiwa entertainer basis no itu dipakai sek ayat ini kami 10 menit menghafal. Kapan saya ini berdiri? Angkat tangan. 2012 itu negeri. 2011 versi. 2011 persiapan. 2012 negeri peresmian. Dah. Lanjut kepada kajian. Anak-anak Ustadz yang perempuan, ya laki-laki dengarkan Ustadz. Dah. Kalian ke sekolah ini jangan cari-cari pacaran. Astagfirullah, tapi dia mati alhamdulillah Ustaz. Dah. Terkadang datanglah pesan-pesan dari anak-anak muda nih. Kamu siapa namanya? Aku adalah ini. Mau tak kamu dan aku tuh menggabung menjadi kita? Aku, kamu jadi kita. Nah. Jangan mau. Ustaz dari SD sampai tamat S2 tak pernah Ustaz karena bentuk Ustaz teraniaya. Tapi kalau sekarang Ustaz ngajar di kampus-kampus, Ustaz Ridwan, apa? Apa artinya nih Ustaz? Apa nih? Ini damai nih, peace. Tapi kalau bagi perempuan, Ustaz jadikan aku yang kedua, Ustaz. Ternyata kalau kita sukses, orang akan suka. Apa kaitannya dengan mulai kita bahas?
Kita masuk kepada kajian. Siapa yang pernah membaca jurnal yang diterbitkan oleh Albert Einstein tahun 1952? Dalam jurnal itu dituangkan The Great Stop Muhammad. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, bisa mencegal orang dari rayuan, bujukan kaum kafir. Apa nama teori dari Albert Einstein? Yang perempuan, anak Ustaz. Apa namanya? Teori relativitas. Ada lagi, dia seorang profesor, tinggal di Amerika Serikat, mengajar di Universitas Maryland. Siapa yang pandai bahasa Inggris? Mana MC tadi bahasa Inggris, angkat tangan. Tolong artikan ini nanti. Ada seorang profesor, dia di Amerika Serikat. Dia bernama Michael Hart, menulis sebuah buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Silakan terjemahkan. Tadi Pak Kepsek bilang kan, Ustaz Ridwan, tahu apa yang diterjemahkan Ustaz? Tahu? Itu kan yang terhormat kepada Kepsek SMK Negeri 1 Dayun. Kemudian Al-Ustaz Al-Mukarram. Sekarang saya uji, saya bukan menguji, tidak. Jadi dalam buku itu ditulislah 100 tokoh berpengaruh menempatkan Nabi Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dari dunia ini ada sampai hancur binasa. Dialah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa sallam bismillah alaihi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kemudian ada pula lagi satu buku, dia bernama Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sampai meninggal Nabi Muhammad. Dia bernama Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, menulis sebuah buku dengan halamannya 695 halaman. Kalau ingin tahu sejarah Nabi, lihatlah buku tentang Sirah Nabawi. Iya. Orang mana nih Ustaz? Orang India. Warna kulitnya sama nih Ustaz. Yang perempuan bisa sambung lagu Ustaz? Ini Ustaz minta maaf nih sama Kepsek, sama guru agamanya. Karena ini anak-anak muda kan. Sambung. Dekitum hiho. Semangatlah. Dekitum. Itu nak pandai lagu India. Yang ibu-ibu gurunya kita uji. Ha 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 ha. Kabi kursi kabegam. Sambung bu. Sama depan. Atau untuk kami yang depan nih. Lagu Ahmad Dhani tahu? Senangnya beristri. Sambung Bapak Guru. Anak, berarti takut nih. Sama dengan Ustaz, saya takut juga dengan istri. Karena istri itu pemberani. Maka dalam buku Sirah Nabawiyah menjelaskan Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul pada tahun. Jangan sangka kawan yang badan besar itu gajah. Itu masalah.
Pada tahun dalam riwayat dijelaskan bahwa Muhammad SAW lahir di waktu sepertiga malam. Ada beberapa peristiwa penting ketika lahir Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seluruh cahaya bintang bulan langsung bersinar di rumah Siti Aminah. Ada yang hafal lagu ATK? Anak-anak ada 7 orang. Pertama, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama Abdullah semua mah. Itu membuktikan kalau kita dulu pernah TK. Yang pertama, peristiwa Nabi lahir, seluruh cahaya turun di rumah Siti Aminah. Yang kedua, ada suatu api. Api itu terletak di negeri Persia, disembah oleh Majusi. Ketika itu padam. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, seluruh berhala-berhala di Makkah langsung jatuh sendiri, tanpa hujan, tanpa angin, tanpa badai, tanpa kamu dan aku. Paham? Itu sejarah Nabi Muhammad SAW. Di dalam kandungan ayahnya meninggal, 2 tahun disusukan oleh suami, dilanjut oleh Halimatus Sa'diyah. Sebelum berusia 6 tahun, ibunya tercinta bernama Aminah meninggal dunia. Dalam buku itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW dibedah dadanya, dibersihkan hatinya dengan iman, kemudian dimasukkan hikmah di dalamnya. Setelah itu bersihlah hati Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta dengan Nabi, harus kita membersihkan hati. Anak-anak ustaz ni, laki-laki ni ragu ustaz ni. Kalaulah ustaz punya ilmu seperti Jensen Braden, tahu Jensen Braden? Penemu apa? Jensen Braden. Tak ada yang tahu? Telegram? Make cross? Tapi tak bisa ditengok hati kalian ni. Mungkin kalau ditengok di hati kalian ni, mungkin nama calon-calonnya tu ada di dalam. Maka itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dengan banyak bersolawat. Jangan diisi hati itu dengan makhluk, dengan rokok, dengan lemcek kambing. Aku ketawa kan? Hari ini orang telah melegalkan, maaf, baru sudah grup LGBT. Jangan pernah kalian ikut itu. Laki-laki suka dengan laki. Kalau ada lambai-lambai di sini, lupa tu. Semoga SMK Satu Dayun ini termakan. Amin. Dan coba dari LGBT, dari video call. Ini baru nih. Kemarin kami diundang, masih di daerah Dayun. Diminta kami untuk mengadili. Kalau tak juga baik, nanti yang tak berubah, nikahkan saja Ustaz, kata orang tuanya. Kemaksiatan mudah terjadi. Seorang perempuan, maaf nih Pak Kepala Sekolah, masuk ke dalam kamar, laki-laki masuk di dalam kamar. Sayang, kamu lagi ngapain sayang? Udah makan malam apa belum? Habis itu, coba lihat rambut kamu sayang. Habis itu lihat hidung kamu sayang. Semuanya dilihatkan. Sehingga ketika itu putus, di screenshot oleh mantan cowoknya. Disebarluaskan. Na'udzubillahi min Maka Nabi Muhammad diutus, laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah. Nabi itu nak ahlaknya baik, ibunya baik ahlaknya, ayahnya baik ahlaknya, pamannya baik ahlaknya. Kakeknya siapa namanya? Abdul. Dia yang memegang kunci Ka'bah tu. Ketika tentara menyerang, dia berada di hadapan Ka'bah dan mengangkat tangan, ya Allah, hamba tak sanggup lagi menjaga Ka'bah ini, ya Allah. Jagalah Ka'bah ini, ya Allah. Turunlah surat Alam tara buka di ashabil fil alam yaja'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil arnihim bijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Langsung Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah. Maka anak-anak ustaz, kalau kalian ingin terselamatkan, yang pertama jaga akhlak. Paham? Jangan pernah takut. Dah? Kemudian Nabi menikah dengan istrinya Khadijah Ummul Mukminin di usia berapa? 25 tahun. Kenapa Khadijah itu menikahi Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Peristiwa historis Nabi Muhammad tiap tahun kita dengar. Karena Ustaz saat ini berhadapan dengan anak-anak muda, Ustaz tengok keadaan. Kalau masih ribut, tak usah lanjut. Ustaz cukup dengan 2 atau 3 nanti. Pesan Ustaz untuk anak muda dengan peristiwa Maulid Nabi, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika anak itu berusia 18 tahun, 19 tahun, yang perempuan akan melihatkan kecantikan. Tahu kecantikan? Dipakai lipstik, dipakai dompol-dompol. 1, 2, sambunglah. 1, 2, 3 dompol supaya kelihatan cantik. Ditambah dengan parfum. Padahal tak mandi. Kemudian berjalan. Habis berjalan, tergoda laki-laki. Tapi SMK 1 Negeri Dayak ini terselamatkan. Semuanya pakai jil. Kalian yang punya TikTok snack video, habis ceramah Ustaz Ridho ni hapus TikTok snack video tu. Kenapa kalian joget-joget tu? Serong ke kiri ne, serong ke kanan ne. Kadang banyak lagunya. Gini aja lah, ha. Apa tujuannya? Walaupun ayah kalian seorang buya, kiai, bolak-balik ke masjid, tahajud di setiap malam, baca Al-Quran, zikir, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, kalian tak jaga akhlak, hilang binasa ayah orang tua. Itu yang pertama. Anak muda kalau perempuan sudah kelihatan cantik, dia akan mencari lawan maka kalian habis diputuskanlah. Putus orang nih. Nanti kalau telepon Harinda lagi di mana, dipakai motor. Bu sepeda motornya kendar pun telah disunat masal. Beb. Datang dia ke rumah. Apa kata ayah? Nak, itu tengok tuh siapa datang tak? Tak mau lagi. Saya sudah tobat, sudah mendengar ceramah Ustaz Ridwan. Apa kata yang calonnya nih? Nak, nanti aku belikan ayah bakso mie ayam ya. Pergilah. Jangan gara-gara bakso mie ayam kalian berangkat. Sekalipun tetap putus. Kenapa sampaikan ini? Untuk akhir generasi yang Islam, contohlah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad Ustaz? Contoh Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya baik. Imam Syafi'i, ibunya baik. Dibangunkan, disolatkan, diantarkan sekolah sampai 7 negara. Imam besar adalah Imam Idris As-Syafi'i. Yang kedua, yang saya sampaikan, yang laki-laki,
Laki-laki kan? Yang laki-laki kalau sudah berusia 19 tahun, dia akan kuat dan hebat. Kuat dan hebat kalian tuh jangan gunakan untuk berkemada di pekaru. Jam 7 malam sampai sholat subuh nongkrong di situ, di bawah HP-nya. Menembak musuh tak pernah mati. Main domino online. Habis main domino online, tak juga puas, dicari kakek merah. Dulu zaman tahun 2016 namanya Pokemon. Sekarang kakek merah. Itu yang dicarinya. Pagi pergi ke sekolah. Bagaimana IQ ini bisa belajar kalau tidur tak teratur? Bisa jadi orang sukses? Pernah terjadi kasus di Riau. Ada seorang anak gara-gara meminta iPhone baru. Karena RAM-nya tak bagus, meminta sepeda motor baru, ayahnya sholat. Yang belakang? Ayahnya sholat, tak tahan oleh emosi anak ini. Dia ambil batu bata di tokonya ayahnya ketika sujud. Kenapa? Usia muda ini adalah usia muda di pengaruh. Maka